Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramdan Permana dengan NIM 201250997. Pada video ini, saya akan mempresentasikan praktikum data mining menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Dengan metode yang saya pilih adalah clustering menggunakan algoritma K-means. Studi kasus yang saya gunakan adalah pengelompokan kinerja pegawai berdasarkan 4 data, yaitu tingkat kehadiran, jumlah izin, jumlah alfa, dan nilai capaian mutu kinerja. Tujuannya adalah mengelompokkan pegawai ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan datanya, tanpa kita menentukan jawabannya terlebih dahulu. Sebelum masuk ke praktik, saya akan menjelaskan secara singkat. Clustering adalah salah satu teknik dalam data mining yang berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya tanpa adanya label atau kategori yang ditentukan sebelumnya. Algoritma yang saya gunakan adalah K-means, yaitu algoritma yang mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelompok tertentu dengan cara menghitung jarak setiap data ke titik pusat kelompok yang disebut centroid. Oke, selanjutnya langkah pertama saya membuka dulu aplikasinya Orange Data Mining, dan di sini saya membuat file baru ya, new. Saya menambahkan widget file dari kategori data, lalu masukkan datasetnya. Saya di sini menggunakan dataset kinerja dari dataset clustering yang telah disediakan di Google Drive. Dataset ini memiliki 4 fitur, yaitu kehadiran, izin, alfa, dan nilai capaian mutu kinerja, serta satu kelompok meta berupa nama pegawai dengan tipenya numerik, satu teks. Apply saja, kita tutup. Selanjutnya saya menambahkan widget K-means dari kategori unsupervised nah, K-means ini, lalu menghubungkannya dengan widget file. Widget K-means inilah yang akan melakukan proses mengelompokkan data secara otomatis. Lalu saya akan membuka pengaturan K-means dan menentukan jumlah cluster sebanyak 3. Lalu processingnya saya normalis columns, initialisasinya saya initialize with K-means. Lalu di sini ada clearance-nya 10, ada maksimum iterasinya 300. Untuk melihatnya secara visual, saya menggunakan scatter plot dari kategori visual untuk menghubungkannya dengan K-means. Lalu saya di sini setting dengan klik 2 kali. Pada bagian color saya memilih cluster sehingga setiap titik pada grafik akan diwarnai sesuai kelompoknya. Dari grafik ini terlihat bahwa pegawai terbagi menjadi 3 kelompok warna yang berbeda sesuai dengan kemiripan datanya. Ada warna biru, merah, dan hijau. Lalu di sini axis X-nya saya pilih kehadiran, dan axis Y-nya saya pilih alpha. Selain dalam bentuk grafik, hasil clustering juga dapat dilihat dalam bentuk tabel melalui widget prediction.
Ini adanya di kategori evaluat. Ini yang prediction ini. Lalu hubungkan. Lalu kita bisa lihat pada tabel ini setiap nama pegawai sudah dipasangkan dengan kelompok atau klasternya, yaitu C1, C2, atau C3 berdasarkan nilai siluet. Nilai siluet ini menunjukkan seberapa yakin atau seberapa pas seorang pegawai berada pada kelompok tersebut. Semakin mendekati satu, semakin pas atau jelas posisinya dalam kelompok itu. Dari hasil clustering ini dapat dilihat bahwa pegawai terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kemiripan data kehadiran, izin, alfa, dan nilai capaian mutu kinerja. Kelompok pertama yaitu cluster C1 beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beranggotakan 9 pegawai. Di antaranya ada Nova Agustina, Dina Suryani, Fadila, Mirna, Mumun, Mama, Sugeng, Agung, Lukman. Kelompok ini memiliki rata-rata kehadiran yang tinggi, yaitu sekitar 309, serta rata-rata izin dan alfa yang rendah, di angka sekitar 24 sampai 25. Kelompok ini dapat diartikan sebagai pegawai dengan kinerja kehadiran yang baik. Lalu ada kelompok kedua yaitu C2 yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anggota yang terdiri dari Putri, Ina, Udi, Udin, Ujang, Bagus, Ita, Sylvia, Murni, dan Anja. Kelompok ini memiliki rata-rata kehadiran lebih rendah, sekitar 112, namun rata-rata izin dan alfa lebih tinggi, yaitu sekitar 142 dan 120. Kelompok ini dapat diartikan sebagai pegawai dengan tingkat kehadiran yang kurang konsisten. Sedangkan kelompok ketiga yaitu klaster C3 beranggotakan 2 pegawai yaitu Adlina dan Dora. Kelompok ini terbentuk secara terpisah karena nilai capaian mutu kinerjanya jauh berbeda dari pegawai lain, yaitu sebesar 8075. Sementara pegawai lain berada di kisaran 56 hingga 100. Perbedaan nilai yang sangat ekstrim ini kemungkinan merupakan outlier atau kesalahan input data, dan menyebabkan Cummins mengelompokkan keduanya secara terpisah dari kelompok lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa algoritma Cummins berhasil mengelompokkan pegawai berdasarkan kemiripan pola data dan dapat membantu mengidentifikasi pegawai dengan kinerja baik, kinerja kurang konsisten, maupun data yang berpotensi merupakan anomali atau outlier. Demikian presentasi praktikum data mining menggunakan metode clustering dengan algoritma Cummins pada Orange Data Mining yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.